warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara obrolan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Saya Ade Irma, Koperasi Keren UMKM Naik Kelas. Hari ini saya lagi di UMKM binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Namanya Jengrana, surganya bumbu khas Kota Makassar. Hari ini saya juga akan ngobrol-ngobrol langsung dengan owner dari Jengrana. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, Ibu, kalau kita bicara bumbu, semoga yang selalu kita ingat adalah Jengrana ya. Amin. Amin. Oke, kalau boleh cerita asal mula berdirinya Jengrana itu dari kapan dan kenapa sih namanya Jengrana, Bu? Jadi ceritanya gini, 2014 itu kan awalnya sih sebenarnya saya kerja di kantoran. Cuman karena sudah punya baby kan, jadi otomatis sudah resign dari tempat kerja, dan akhirnya saya berpikir bahwa walaupun saya berada di rumah, tapi saya tetap melakukan sesuatu aktivitas yang paling tidak bisa membantu perekonomian. Nah, awalnya saya memang tertariknya karena memang basic saya dari kuliner. Kebetulan selain baking, mentorin kue-kue kering dan segala macam, saya juga hobi di masakan gitu. Nah, karena ada resep warisan dari nenek moyang. Akhirnya dari awal pertama itu saya cuman produksi dari 2014 itu saya produksi cuma 2 aja, kari dan topak lada. Jadi awalnya produksi kari dan topak lada. 2 varian aja. Nah, itu pun saya jualnya masih taraf dengan teman-teman arisan, terus tetangga-tetangga, kemudian teman-teman sekolah kemarin kan sering ikut-ikut arisan-arisan SMA. Nah, ikutnya jadinya jualnya ya secara konvensional aja dulu gitu. Jadi personal orang sekeliling dulu awal mulanya teman-teman, saudara-saudara dan sekitarnya. Benar. Nah, kalau sekarang, Bu, Jengrana sudah berapa varian? Nah, jadi mulai dari 2014 kan 2 varian. Setelah itu berkembang akhirnya saya berpikir, wah kalau 2 varian aja kayaknya itu kurang ya. Jadi 2017 saya sudah ada sampai 10 varian. Jadi sekarang sudah 10 varian. Sampai hari ini insya Allah mungkin kita akan kembangkan lagi ke turunan dari bumbunya. Jadi bagaimana orang bisa makan topak lada misalnya atau makan coto tanpa harus repot memasak lagi. Jadi dengan konsep pengalengan seperti ikan kaleng kayak gitu kan. Jadi mohon doanya juga. Insya Allah kedepannya sudah ada ready to eat. Oke, jadi Jengrana kedepannya ini akan berinovasi ya, Bukan berinovasi sih, lebih mengembangkan lagi turunan dari bumbu bisa langsung dimakan. Oke, ready to eat ya, Bu. Ready to eat. Nah, Bu, kalau dari 10 ini yang paling best seller yang mana? Kalau untuk yang best seller itu ya seperti itu ya, karena yang bisa dikonsumsi sehari-hari. Karena selain khas kearifan lokal Sulawesi Selatan, kan saya juga produksi yang Nusantara seperti coto, rendang, terus kemudian kari kan termasuk Nusantara juga. Jadi kalau untuk best seller kearifan lokal itu ya tetap coto Makassar itu paling best seller. Jadi ini ada bumbu Nusantara dan bumbu kearifan lokal ya. Kita tahu coto, kondro, sop saudara, palu basah. Nah, kalau yang umum itu maksudnya bumbu Nusantara kan ada kayak rendang, opor, kari, opor. Apalagi ini sudah mau memasuki bulan Ramadan. Jadi pemirsa, sobat UMKM, tidak perlu repot lagi mau masak karena sudah tersedia bumbu instan dari Jengrana. Nggak pakai keringetan lagi. Iya, Bu. Nggak pakai ngulek lagi. Nah, Bu, sejauh ini apa sih dampak yang Ibu rasakan setelah menjadi binaan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar? Ya, benar. Alhamdulillah
Dinas Koperasi UMKM Kota Makassar pada khususnya, bantuan yang diberikan kepada saya khususnya itu amat sangat berdampak. Itu dari segi penjualan pertama, kemudian dari segi pemasaran pun juga kami diikutkan dalam kegiatan-kegiatan pameran baik lokal maupun nasional. Ada kan pameran misalnya kemarin Jengrana juga sempat ikut pameran di Jogja dengan difasilitasi oleh UKM Dinas Koperasi Kota. Kemudian diikutin pameran-pameran dalam kota juga, seperti kemarin UKM Fest di Pipo juga. Alhamdulillah Dinas Koperasi memberikan kesempatan kepada Jengrana untuk mengikuti pameran. Kemudian juga termasuk pelatihan seperti pelatihan keuangan, terus kemudian pelatihan banyak pelatihan yang sudah kami diikutkan dalam. Jadi Jengrana sudah sangat merasakan dampak dan perbedaan yang sangat luar biasa sebelum dan setelah menjadi binaan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Otomatis. Pengelolaan keuangannya, pemasarannya, apalagi sudah sampai go nasional ya Bu. Ini ikut pameran di Yogyakarta. Nah, kalau boleh tahu Bu, bocoran omset dari Jengrana itu berapa sih per bulan? Kalau omset sih fluktuasi ya. Tergantung dari permintaan. Tergantung dari permintaan dan tergantung dari timing waktunya. Seperti kalau kayak hari raya seperti yang kan ini hari raya itu bisa sampai alhamdulillah bisa sampai angka 30 35. Wah, itu kalau untuk hari-hari raya. Tapi kalau untuk di hari-hari sepi pun, di bulan-bulan sepi pun seperti misalnya udah lewat misalnya bulan-bulan 10 itu kan nggak ada hari raya. Bulan-bulan Maret, bulan Januari itu sudah lewat waktu itu bisa sampai 20-an. Jadi timingnya itu berpengaruh ya. Sangat berpengaruh ya. Tapi harapannya kan tapi kadang penjualan juga didongkrak kalau misalnya ada kegiatan dari dinas. Seperti kemarin Dinas Koperasi mengadakan kegiatan termasuk F8 yang diadakan oleh Wali Kota kan. Nah, alhamdulillah kemarin Ibu Wali Kota sempat memesan untuk goodie bag itu sampai 1000. Masya Allah. 1000 pot. Ya untuk dibagikan ke peserta undangan F8 kemarin. Jadi memang support dari pemerintah Kota Makassar, PKK, Dinas Koperasi dan Kota Makassar sangat berdampak untuk Jengrana. Dan semoga kedepannya masih bisa memberikan insya Allah. Ya. Oke Bu, kalau untuk pemesanannya, bumbunya ini sudah tersedia di mana saja? Alhamdulillah untuk bumbu instan Jengrana, selain saya juga bisa menjual secara langsung di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, termasuk Padi. Kami sudah ada, terus juga bisa kami jual di online kayak di Instagram, di media sosial Instagram, Facebook. Selain itu bumbu instan Jengrana juga sudah ada di beberapa supermarket ternama di Makassar seperti di Gelael, Baji Pamai, di Ektong, di Cahaya, dan alhamdulillah kami sudah tanda tangan kontrak juga untuk kerjasama di Lotte Mart. Masya Allah. Jadi pemirsa Sobat UMKM, jika ingin membeli bumbu instan surga, bumbu khas Kota Makassar, ini bisa langsung kunjungi marketplace-nya, akan tersedia di bawah sini, dan di sosial medianya juga tersedia, apalagi di beberapa toko oleh-oleh di Kota Makassar, baik di Gelael, di mana lagi Bu? Baji Pamai. Di Baji Pamai, toko Cahaya oleh-oleh, dan alhamdulillah baru saja tekan kontrak dengan Lotte Mart. Masya Allah. Karena dari segi perizinan maupun kemasan, Jengrana ini sudah sangat bagus ya. Apalagi kemasan kalengnya ini sangat hygiene. Betul. Jadi untuk penyimpanannya Bu gimana? Kalau untuk suhu ruang sih bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi kalau mau lebih aman lagi bisa disimpan di kulkas, di freezer itu bisa sampai setahun lebih. Wah, Mas. Dan alhamdulillah sebenarnya ini juga sudah ada kami sudah ada sudah ada reseller itu di Korea, terus juga ada di Jepang, sudah ada di Arab Saudi. Jadi ternyata Jengrana sudah go internasional, sudah ada di Korea, di Arab Saudi. Iya. Rencananya ini
kalau ekspor di negara-negara lain mau kemana Bu? Kalau harapannya Ibu mau kemana? Ya harapannya di negara yang 3 tersebut tadi, kayak di Korea, di Jepang, di Arab Saudi, di Timur Tengah ya. Karena kenapa di daerah-daerah tersebut itu untuk TKW Indonesia itu sangat banyak jumlahnya. Jadi ketika mereka rindu akan makanan-makanan khas dari Indonesia, dia tanpa lampir repot lagi sudah bumbunya sudah tersedia. Jadi memang Bu, bumbu seperti ini sangat membantu ya, sangat membantu, apalagi para ibu-ibu yang bekerja. Ini kan sangat instan, tinggal siapkan bahan bakunya dan bumbunya sudah ada. Karena di sini kalau saya baca Bu, bahan-bahannya sudah jelas ya, proses masaknya. Jadi tinggal langsung baca saja di kemasannya. Pemirsa Sobat UMKM bisa langsung makan sop saudara, rendang, coto Makassar, kari ayam, opor. Dan satu lagi kelebihan dari bumbu instan Jeng Rana ini, karena kami belum ada MSG. Jadi tanpa MSG, jadi alhamdulillah masih sangat sehat untuk dikonsumsi. Jadi no MSG, tanpa MSG. Bu, harapannya apa sih untuk Dinas Koperasi dan Kota Makassar dan Jeng Rana sendiri? Kalau untuk harapan sih seperti yang lainnya, bahwa kami tetap berharap bahwa Dinas Koperasi UMKM khususnya Kota Makassar itu tetap menggandeng kami, tetap tidak pernah melepaskan kami, selalu memberikan kami support, baik itu dari segi pelatihan maupun dari segi kegiatan-kegiatan yang lain. Itu harapan kami seperti itu untuk Dinas Koperasi. Jangan pernah lepas, jangan pernah melepaskan kami untuk jadi selalu beriring, pendampingannya selalu itu harus kami. Apalagi kayaknya Jeng Rana ini dekat dengan lorong wisata ya Bu, atau termasuk di lorong wisata? Kalau untuk saya ada beberapa lorong wisata di daerah sini, ya. Beberapa lorong wisata. Ada beberapa lorong wisata di daerah sini. Sekarang saya mau tanya Bu, apa sih perbedaan rendang? Apa sih perbedaan bumbu instan Jeng Rana ini dengan bumbu-bumbu yang lain? Apa kelebihannya? Apa yang menjadi pembedanya? Yang menjadi pembeda bumbu instan Jeng Rana dengan bumbu-bumbu lain yang berada di pasaran, apalagi yang pabrikan, yang pertama itu karena bumbu instan Jeng Rana itu tanpa MSG, otomatis dari segi kesehatan masih sangat sehat sekali ya, karena kami tanpa menggunakan MSG. Kemudian kami juga mengolah bumbu ini secara higienis, karena kami mengolahnya sendiri langsung di rumah produksi kami, tanpa menggiling di pasar-pasar itu kan yang otomatis kita bisa tahu bagaimana kondisi pasar seperti apa. Jadi kami mengolahnya, menggiling semua bumbu-bumbu itu langsung di rumah produksi kami. Kemudian kami juga menggunakan bahan baku yang segar dan berkualitas. Kami tidak tidak membeli bahan baku yang sudah untuk, kan kadang biasa orang supaya bisa hemat bahan baku itu mereka menggunakan bahan baku yang grade 3 misalnya, yang sudah rusak apa segala macam seperti diolah. Kami selalu menggunakan bahan baku yang segar. Seperti itu sih. Seperti itu. Nah, pemirsa, karena tadi Ibu Rana sudah menjelaskan, memberikan informasi yang membedakan, yang menjadi kelebihan dari bumbu instan ini, tentunya ini menjadi salah satu pilihan dan sangat cocok untuk menjadi oleh-oleh, mau dibawa kemana saja karena kemasannya sudah cukup oke dan sudah sangat terstandar, apalagi izinnya tenang, sudah halal, dijamin 100% halal. Kenapa? Karena sudah tersertifikasi halal. Oke, Ibu, sebagai penutup, apa sih yang menjadi harapan untuk Jeng Rana sendiri? Ya, harapan saya yang saya katakan tadi, bahwa bagaimana bumbu instan kearifan lokal Nusantara seperti coto itu bukan cuma kita nikmatin bumbunya doang, tapi bagaimana bukan cuma orang datang ke Makassar aja yang bisa menikmatin coto, tapi orang dari luar negeri pun bisa langsung merasakan bagaimana enaknya coto tanpa harus mengolahnya kembali, yaitu dengan cara membuat bumbu makanan pengalengan.
Jadi bumbu instan Ceng Rana akan mengadakan rencana membuat pengalengan coto, Makassar, konro itu ready to eat. Jadi tinggal dimasukin ke microwave, dipanaskan, bisa langsung dinikmatin cotonya kayak gitu. Terima kasih banyak Ibu Rana. Semoga Jeng Rana semakin berkembang. Amin. Dan semakin maju, bisa go internasional. Amin, ya Rabbal Alamin. Nah, kita nantikan selanjutnya Ade Irma akan ke UMKM mana lagi ya. Saya Ade Irma dan Ceng Rana pamit undur diri.